suka tidak suka, senang tidak senang, bahwa kasus pembunuhan ibu dan anak Jalan Cagak Subang ini, ya kan, diawasi oleh banyak orang, oleh para netizen, dan profesionalitas, kemampuan, kredibilitas Pak Polisi ini dipertaruhkan gitu. Suka nggak suka, itu seperti itu. Kredibilitas bapak-bapak polisi itu dipertaruhkan, diuji. Tuh. Sampai di mana kemampuan bapak polisi untuk mengerjakan sebuah kasus, disinilah diuji. Dan seperti yang kita tahu bahwa sudah 4 bulan lamanya, sudah 4 bulan, kasus ini masih belum ada tersangka yang ditetapkan. Dan saya sebagai netizen, ya, sebagai masyarakat yang mengikuti kasus ini, mungkin bukan cuma saya, tapi ribuan, bahkan mungkin jutaan orang yang mengikuti kasus ini menjadi gimana, gregetan gitu loh, gregetan karena sudah bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat belum ada kejelasan gitu loh. Sedangkan statement dari Pak Polisi dari awal-awal kasus itu, ya sebentar lagi akan segera diumumkan, kita sudah ketahui nama-namanya, selalu seperti itu. Ya kita sih nggak ada kesulitan, ya kan, sudah ada clue-nya, bla bla bla, kita optimis akan terungkap sebentar lagi, tunggu saja, sebentar lagi, selalu seperti itu. Jadi kita para netizen seperti dikasih angin segar, ya kan, gula-gula, manis-manis, tapi aktualnya sampai hari ini belum terungkap. Jadi kita jujur aja gregetan mengikuti kasus Subang ini. 4 bulan lamanya belum ada ditetapkan tersangka. Ada apa sebenarnya gitu loh. Seharusnya pihak berwajib juga open lah ya, kesulitannya bagaimana. Kalau memang ada kesulitan, sampaikan saja kesulitannya apa kan. Terus kira-kira kapan akan terungkap, sebulan lagi, 2 bulan lagi, nah, sekarang dalam proses apa gitu. Jadi masyarakat itu nggak menduga-duga, nggak gelap. Sekarang banyak sekali para YouTuber, netizen yang ikut berkomentar dalam kasus ini, kasus Subang ini, seolah mereka menjadi detektif, ahli kriminal ya. Ada Heri Susanto, Subang Hijau, ada lagi atau Anjas di Thailand, Misteri Mbak Suci, ada lagi siapa ini, wah banyak sekali. Tribun News itu hampir setiap hari ngeluarin berita soal Subang ini. Ada trending gosip, sahabat YouTube, Wong TV News, Lapak Berita Indonesia, Lans Seleb, Mata Seleb, Bintang Gosip, Status Seleb, Ini Seleb, Lensa, aduh, ampun ini. Dan ini mereka membuat konten itu dengan thumbnail yang sebenarnya boleh dikatakan berbahaya gitu loh, berbahaya, bisa menggiring opini masyarakat gitu loh, dan tendensius gitu. Jadi jujur saya kasihan terhadap almarhum Ibu Tuti dan Teh Amel, kasihan. Apalagi Teh Amel kemarin baru saja ulang tahun di tanggal 18 Desember. Ya, saya pribadi bukan mengucapkan selamat ulang tahun, tapi saya mendoakan bahwa di hari lahirnya Teh Amel kemarin, saya mendoakan agar Teh Amel
husnul khotimah lah ya, diterima amal solehnya, dan segera terungkap siapa dalang daripada perbuatan keji ini, pembunuhan Teh Amel dan Ibu Tuti. Tuh. Ini udah dari bulan Agustus, sekarang Desember, sudah berpuluh-puluh saksi dari kasus dipegang Polres Subang sampai sekarang ditarik ke Kapolda. Dan kemarin, hari Senin kemarin, seminggu yang lalu, Kapolda bilang sebentar lagi akan terungkap. Tapi sampai seminggu kemudian belum terungkap juga. Saya sebagai netizen sekali lagi ada keselnya gitu loh, gregetannya gitu. Tapi kadang bosen juga, tapi penasaran juga. Aduh, kalau kita lihat setiap ada konten yang berkaitan dengan Subang, ya kan, entah itu Misteri Mbak Suci upload, kalau kita lihat baca komen-komennya, terbagi menjadi dua kubu. Kubunya Danu dan Yoris, dan kubunya Yosep dan Bu Mimin. Dan mereka bukan cuma terbagi menjadi dua kubu, mereka saling menuduh gitu loh, saling menuduh. Padahal mereka nggak tahu apa-apa, para netizen seperti saya ini, orang yang hanya menonton tapi kemudian menjudge bahwa dialah pembunuhnya, dialah pelakunya, dialah dalangnya, seolah mereka yang paling tahu. Mohon para netizen, ikuti silahkan, tapi jangan komentar yang macam-macam. Jangan komentar yang macam-macam. Dulu. Ini bisa jadi fitnah soalnya, bisa jadi fitnah. Ya, harapan kita sekali lagi tuh, kasus Subang ini segera terungkap dan siapa dalangnya segera tertangkap dan dihukum seberat-beratnya, itu loh. Itu harapan kita. Ayo Pak Polisi. Pak Polisi, sekali lagi, ini tugas Bapak. Ya kan? Profesionalitas, kredibilitas, kepintaran Anda dalam bekerja diuji di sini. Sorry, saya sambil ngerokok. Gregetan saya, jujur aja gregetan. Coba sekarang saya satu-satu ya, ini coba kita lihat konten-konten yang seliweran di YouTube berkaitan dengan kasus ini ya. Kita skip lah yang Tribun lah ya, kita coba 22 jam yang lalu nih upload, simak berita Indonesia. Thumbnailnya ngeri nih. Thumbnailnya ini, setelah 4 bulan akhirnya kasus Subang selesai, ya kan. Pembunuhan paling rapi sepanjang masa. Judulnya 18/2021, semua skenario terbongkar. Otak dan suruhan sudah diamankan. Nah, ini dari simak berita Indonesia nih. Thumbnailnya ngeri. Bahwa menyatakan sudah selesai kasusnya. Nah, ini akhirnya kan banyak konten-konten seperti ini. Ada lagi nih, lingkar gosip ya, 18 jam yang lalu nih. Thumbnailnya nih, tepat di ultah Amel, dalang dan 4 pelaku kasus Subang ditangkap, ya kan? Tuh, jadi liar, jujur aja, liar sekali. Ada lagi yang ini, iNews Nusantara, ya kan, update Subang .2. Ini thumbnailnya gitu ya, kasus selesai, 2 pelaku telah diamankan, semua sudah jelas apa motifnya. Aduh, lucu ya. Saya juga YouTuber gitu loh, tapi saya ngeri dan gak tega bikin
konten-konten dan membuat thumbnail yang mengada-ngada gitu, yang berbau hoak, tendensius, ya kan? Ini kan cuma mau clickbait, tapi akhirnya di situ ada foto dan lain-lain dipampang di situ, dikasih kata-kata, ya kan, yang kata-kata itu bisa menggiring opini masyarakat. Ada nih trending gosip, breaking news, para pelaku berhasil batalkan pengumuman para tersangka. Tuh. Terus ini lagi nih, sahabat YouTube. Pas ulang tahun Amel, nama tersangka diumumkan. Ahmad Taufan langsung titip pesan ke seluruh masyarakat. Nah, tuh. Ada lagi lapak berita Indonesia. Tidak menyangka sebenarnya Danu, tanda seru. Penasaran warganet terjawab, ya kan. Coba kalau orang awam yang ngebaca thumbnail tersebut, akhirnya kan jadi timbul fitnah, kabur, salah paham gitu. Karena masyarakat kita ada juga yang kurang cerdas gitu loh. Dengan membaca thumbnail langsung membuat kesimpulan, itu aja ditahukan seperti itu. Ada lagi nih, mata seleb, ya kan, gambarnya itu Pak Yosep. Pengumuman batal dilakukan hari ini, mengejutkan, ini penyebabnya. Ada gambar Pak Yosep sama Pak Kapolda di situ, kan ngeri itu. Jadi ayolah Pak Polisi, harapan kita agar segera diselesaikan. Ya bukannya kita memburu-buru pihak kepolisian, bukan. Kalau memang sudah ada petunjuk-petunjuk yang jelas, kalau memang sudah ada bukti-bukti yang valid, ya kan, ya umumkan gitu loh. Ini udah mau lewat tahun, waduh, sampai nyebrang tahun 2002. Wah, nanti bahaya buat kredibilitas begitu loh, dan profesionalitas para pihak berwenang. Seolah-olah dianggap netizen itu kurang cakap, kurang pintar, takutnya begitu. Kalau saya sih mengerti bahwa Bapak itu sedang menjalankan prinsip kehati-hatian, jangan sampai salah tangkap atau salah orang, itu saya mengerti. Tapi kan tidak semua orang mengerti seperti saya gitu loh. Ya kan? Begitu. Jadi mohonlah ya, buat para YouTuber, silahkan ente bikin konten tentang kasus pembunuhan Subang ini, silahkan ente kawal. Tapi tolonglah ketika membuat thumbnail, ketika membuat judul, deskripsi dan lain-lain, itu jangan tendensius, jangan sesat menyesatkan. Itu buat para YouTuber. Buat para netizen yang suka komentar, tolonglah dijaga gitu loh komentarnya, jangan timbul fitnah. Mendukung boleh, mendukung. Tapi ketika mendukung, taruhlah mendukung Danu, bukan berarti ente itu langsung harus ngecap ke Yosep atau Mimin gitu. Dukung Danu ya dukung aja, doakan Danu. Nah, mudah-mudahan bukan Danu kan gitu. Tapi jangan langsung kalau bukan Danu berarti Yosep gitu ya. Belum tentu. Bisa jadi kan orang lain, keluarga jauh, teman kuliah, Amel, atau siapa yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Yang namanya kita penonton. Bisa jadi ini kasus nggak ada hubungannya dengan yayasan, nggak ada hubungannya dengan keluarga, nggak ada hubungannya dengan Bu Mimin gitu loh. Bisa jadi hanya karena
ada cowok yang naksir Amel terus ditolak, bisa jadi kan begitu. Jadi lagi harap hati-hati buat para netizen dalam berkomentar berkenaan dengan kasus ini. Sebaiknya kita itu ya doakan biar almarhumah itu husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, diterima amal solehnya, dan cepat terungkap kasusnya. Itu doa kita. Ya. Entah siapapun pelakunya, entah itu Yosef, Mimin, Yoris, Danu, atau siapa yang lainnya, kita nggak tahu. Jangan menuduh. Menduga-duga boleh, tapi jangan ditulis di situ namanya. Cukup disimpan di sini, di hati aja. Kayaknya ini deh, itu boleh. Ya. Tapi jangan diketik, ditulis. Itu namanya menggiring opini, framing. Tuh. Coba kita lihat berita-berita hari ini berkaitan dengan kasus Subang ini. Kita lihat kasus Subang terbaru. Nih, berita dari dexjabar.com. Ya kan, 18 Desember 2021 jam 19.33. Judul berita, inilah sosok pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Had Gumai sebut ciri-cirinya seperti ini. Ya, Had Gumai itu indigo ya. Ini yang nulis berita Lilis Lestari. Oke, kita baca. Dex Jabar. Memasuki bulan keempat, nampaknya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menjadi sorotan banyak publik. Nah, betul. Salah satunya datang dari seorang indigo bernama Had Gumai yang ikut menyoroti kasus pembunuhan Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu 23 tahun. Had Gumai mencoba menerawang dan menggambarkan sosok pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ya, saya pribadi sudah nonton channel Had Gumai ya, yang di situ menggambarkan rambutnya cepak, acak-acakan, kulitnya kuning rangsat, tingginya sekitar 170, ya kan, bodinya nggak kurus, nggak gemuk, tapi ya overweight 2 atau 4 kg lah, sekitar 60 sekian gitu kan. Dalam kanal YouTube Fam Gumai yang berjudul Teka-teki Kasus Pembunuhan di Subang yang diunggah pada 18 Desember 2021, Had Gumai mencoba menerawang sosok pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang mulai dari wajah hingga postur tubuhnya. Dalam penggambaran Had Gumai, sosok pelaku tersebut memiliki rambut pendek sedikit acak-acakan dengan warna rambut yang hitam. Saya melihat rambutnya ini bisa dibilang sedikit acak-acakan, tidak rapi. Kalau dikatakan cepak bondol itu seperti saya, kata dia. Namun ini masih rambutnya cukup tebal, tapi tidak klimis, tidak rapi, dan sedikit, dan rambutnya sepenuhnya berwarna hitam. Ucap Had Gumai dikutip Dex Jabar dari kanal YouTube Fam Gumai. Sedangkan pada postur pelaku pembunuhan ibu dan anak Subang tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Tubuhnya hampir proporsional, hanya lebih sedikit dari standar tinggi dan body mass index itu overweight lebih kurang 3-4 kilo, sedangkan postur tinggi lebih kurang 170 cm dan berat badannya lebih kurang 72 kg, lanjut Had Gumai. Kita lanjut nih.
Detil wajah pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang dimulai dari alis hingga digambarkan juga oleh Hatkumai. Bagian alisnya tidak tipis namun tidak juga terlalu tebal. Hidung dikatakan agak cukup besar, memang bisa dikatakan mancung. Matanya tidak sipit, cukup bulat matanya, cukup besar sedikit, sambung Hatkumai. Berdasarkan penerawangannya, Hatkumai menggambarkan sosok dari pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dengan berjenis kelamin laki-laki, tinggi badan lebih kurang 170 cm, berat badan lebih kurang 72 kg, dengan tubuh yang proporsional, alis cukup tebal, rambut warna hitam. Saya menangkap sosok laki-laki ini memiliki gangguan mental, maka sangat butuh bantuan psikiater atau psikolog, agak sedikit terganggu psikisnya atau mental illness-nya. Dalam kesehariannya, pelaku merupakan sosok yang pendiam, kulitnya berwarna kuning langsat Indonesia, tutur Hatkumai. Tuh, kalau kita membaca berita ini dan melihat videonya, kita langsung terngiang-ngiang. Dua nama gitu kan. Siapakah dia? Nah, teman-teman tebak aja di hati masing-masing. Terlepas benar atau tidaknya mengenai terawangan Hatkumai yang menggambarkan sosok pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, namun alangkah lebih baiknya kita tidak mudah menyimpulkan begitu saja dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah sebelum penyidik benar-benar mengumumkan pelaku sebenarnya. Di samping itu, terawangan Hatkumai, Kapolda Irjen Suntana juga memberikan sinyal bahwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang akan segera terungkap. Nah itu, kemarin nih Kapolda Irjen Suntana nih yang ngomong hari Senin kemarin, akan segera terungkap katanya. Mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan, saya doakan. Dan saya sudah melihat channelnya Hatkumai ini dan saya baca komentarnya. Wah, ngeri komentarnya tuh. Komentarnya ngeri. Ini benar-benar terbagi menjadi dua kubu. Kubunya Danu dan Yoris, dan kubunya di sebelah sini itu Yosep dan Mimin. Kita lihat coba komentarnya, kita baca. Ini baru 18 jam yang lalu sudah ditonton 18.000 kali. Kita coba, sudah ada 590 komentar. Oke, 590 komentar. Kita baca coba ya. Dari garwane El Mujahid, El Muj, ya kan? Kok ciri-cirinya seperti anak lanang ya? Titik. Nah, ya kan? Tapi tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Wah, tuh. Dan komentar ini direspon oleh ratusan netizen. Ada yang 100 angkat jempol, ada. Usianya berapa, Kumai? Ya kan? Anak lanangnya siapa, Bun? Nah, tuh. Dari God Vibes. Terus garwane El Mujahid balas, anak lanangnya korban. Nah, tuh ya kan. Ini kan tendensius. Tapi ini dari Dewi. Tapi saya lihat gendut dan sepertinya anaknya pendek. Nah, tuh. Terus Ayuida 2929 komen YRS tuh kan. Terus Grace Bernice psikopat. Sumbiah langsung benar gitu kan. Kawal anak lanang sekarang bojone, ya kan. Zara Azza, bukan, masuknya gemuk, rambutnya rapi. Ya aduh. Bukan, titik seperti Danu, ya kan tuh. Sampai sebut nama tuh komentar. Terus ada lagi asik 2 kali, si Peter Pan. Nah, ini
Janeta Salsabil komen, yes, dari awal udah virat itu maksudnya firasat, ke psikopat yang berpartner dan satunya mulai panik. Aku ini mak-mak dan aku gak suka berpoligami, titik. Tapi dari awal emang curiga gara-gara dia nulis di FB pewayangannya sudah siap, tinggal survei lokasi dan segeralah, titik. Tapi aku dihujat netizen pembela wajah polos, dikira aku bini kedua. Siap-siap ya mak-mak, pemuja wajah polos. Nah tuh, ya wajah polos itu siapa ya kan? Nah, ini Mr. D ini. Terus dari Boy Jais, ciri-cirinya kalau seperti ini, body tegap, hidung mata tinggi ke arah pacar Amel. Wah kan, tendensius juga ini kan jadinya kan. Garwane El Mujahid juga komentar lagi, mencolek Janeta Salsabil. Kita tetap menunggu pengumuman, Mbak. Semoga saja dugaan kita salah, kok sungguh sangat keparat kalau ternyata benar anak lanang. Wah, tuh. Janeta Salsabil komen lagi menjawab garwane El Mujahid. Ya bener say, cuma aku nih sebel banget pas dia itu bilang jam segitu nggak pernah bangun, diralat lagi beli naskor, diralat lagi nggak beli naskor. Aku kan bilang pelin-pelan banget sih, dihujat sama mak-mak pecinta wajah polos. Semoga segera terungkap secepatnya. Wajib live pokoknya, seperti cyanida siapapun pelakunya. Ya tuh. Aduh, wah ini kalau kita baca komennya capek bisa sampai sejam. Banyak banget komennya. Ini dari Dwi Didit. Menurut saya kok bukan anak lanang ya, tapi keponakan. Rambut nggak klimis, perawakan hanya kelebihan berat badan 2 kg. Kepribadian aneh, ya sih pendiam, nggak punya teman banyak. Wah, tendensius kan? Gitu loh. Jadi ini benar-benar kasus itu udah liar. Dwi Didit, bisa jadi mas, setiap orang punya dugaan masing-masing atau curiga ke salah satu nama, tapi siapapun pelaku yang nantinya disebutkan semoga dihukum seberat-beratnya. Setuju. Boni Jais nyamber lagi, mencolek Dwi Didit. Di situ udah dijelaskan kenapa seolah-olah Danu digiring pelaku yang katanya ponakan rambut Danu di sebelah ke samping. Tinggi Danu sekitar 165, badan Danu bukan tegap tapi condong ke depan. Nah, nih. God Vibes nyamber lagi, mencolek karwane El Mujahid. Dia kan gemuk, rambutnya juga cepak, bukanlah mungkin anak Bu M bintang N yang kedua. Betul kan, ini tendensius juga sebenarnya kan. Boni Jais, Danu mau dijadikan kambing hitam. God Vibes nyolek Dwi Didit, Danu kan kulitnya hitam bukan kuning langsat. Nah. Terus Karwane El Mujahid mencolek God Vibes lagi, kan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Saya curiga itu anak lanang, jangan curiga itu anak Bu Mimin. Sah-sah saja kan, emotikon nyengir. Ya sah-sah saja teman-teman menduga si A, si B, si C. Tapi tolong jangan disebut nama seperti ini gitu loh. Jangan sebut nama. Kalau sebut nama ini udah bisa timbul yang nggak baik, bisa fitnah timbulnya. Padahal kita sendiri nggak tahu siapa sebenarnya pelakunya, kan gitu. Garwane El Mujahid ya kan. Curiga ke siapapun sah-sah saja, yang penting netizen tetap kawal kasus ini supaya jangan tenggelam, dan sesama pengawal kasus jangan berantem. Nah, setuju. Walaupun berbeda tetap satu tujuan, setuju. Penerawang cuma ngasih PR ke viewer, damai itu indah, semangat. Nah ini bagus juga di komentarnya, G1 Sanjaya ya kan? Garwane El Mujahid nyamber lagi membalas G1 Sanjaya, jih laras mas,
Mugi-mugi pelakunya cepat terungkap. Kasihan almarhumah, kasihan juga mereka yang tidak tahu atau tidak terlibat. Tuh. Vlog Tabita, bukan Yoris, karena Yoris gemuk and pendek. Ini cukup rambut cepak. Ini cakep, CKP, rambut cepak, badan bagus, ideal tinggi 170, kulit putih. Marta B82 komentar lagi, bukan atuh mbak, Yoris mah gemuk atuh, rambutnya juga rapih. Boh, tuh kan. Garwane El Mujahid komentar lagi. Aduh, capek juga nih baca komentar. Rambut nggak cepak-cepak amat mbak, badan ideal tapi kelebihan gemuk 2-4 kg. Kalau orang agak gemuk atau gemuk meskipun tinggi tapi kelihatan agak pendek, but it's okay. Kita hanya mengira-ngira saja kan, siapapun dia semoga dihukum seberat-beratnya. Salam santun. Wah, banyak nih, ampun nih. Gila. Ya inilah, dari komentar-komentar ini bisa kita gambarkan bahwa terbagilah dua kubu ini. Seperti Pilpres kemarin, terbagi menjadi dua kubu. Kubunya Yoris sama Danu, sama kubunya Yosep sama Mimin gitu. Seru nih, seru. 590 komentar. Nih ada Muhammad Soleh komentar, pembunuhan ini bukan pembunuhan biasa tetapi kriminal multi instrumen. Lihat saja, setiap korban ada luka parah, kedua kali setelah pemukulan pertama yang mematikan. Karena pembunuh profesional hanya satu targetnya, nyawa, ya. Bukan membabi buta melampiaskan nafsu dendam seperti fakta pada korban pertama. Bibir robek memanjang, padahal yang menimbulkan kematian adalah pecahnya tulang tengkorak korban pada pemukulan pertama. Lalu begitu pula pada korban kedua, yang menimbulkan kematian adalah pukulan pertama, yaitu hancurnya tulang tengkorak belakang. Sementara mata hancur dan tulang hidung hancur bergeser ke kanan, muka korban adalah instrumental sifatnya, yakni nafsu dendam membabi buta. Sungguh ini pembunuhan yang sangat jauh dari profesionalisme. Pemukulan pertama adalah protap dasar, lalu luka robek di mulut Ibu Tuti dan mata juga muka Amel hancur adalah pemukulan instrumen. Nah, pemukulan instrumen inilah yang menjadi jalan menuju pelacakan pada si pelaku. Kayak ini aja ya. Sonsit menjawab komentar dari Muhammad Soleh nih. Setuju, pemukulan mematikan oleh pembunuh bayaran. Yang berikutnya oleh yang dendam dan cemburu. Hidupnya sudah dipersulit oleh kedua korban karena sangat ketat dalam pengeluaran uang. Ya ini tendensius nih. Muhammad Soleh lagi, saya setuju dengan deskripsi Anda tentang pembunuhan pertama. Tetap semangat kawal kasus ini sampai kiamat bila kepolisian mengabaikannya. Ya. Hong Kong City, wah dari Hong Kong juga komentar nih. Gak sabar nunggu part berikutnya. Selvia Handayani, alhamdulillah akhirnya dibahas kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mantap Bang Dumai. Ya. Ini Partiningsih komentar panjang juga nih. Maaf nak Gumai, kok ibu jadi penasaran yo? Karena tidak ada yang cocok dengan ketiga saksi kunci yang ada sekarang. Pak Yosep itu usia dah tua, gak sesuai di gambar. Lalu Yoris untuk postur tubuh gemuk dan rambut juga tidak sesuai. Lalu si Danu juga postur tubuh pendek juga tidak ramping seperti di gambar. Dan kulit juga agak gelap, gak sesuai yang dimaksud. Tapi itu rambut dengan postur tubuh kok mirip dengan anak si Mimin yo, tapi anak yang bungsu. Apa ada hubungannya dengan pacar Amel yang ditolak yo? Maaf nak kalau ibu salahkan. Ini hanya cocok logi aja. Yang mudah-mudahan bukan kasihan kalau cocok tapi tidak melakukan. Maaf Yona, ini kasus apa ada dalangnya, maaf. Waduh, tanyanya ke Bang Kuma ini.
Kalau saya melihat ciri-cirinya seperti Cedi Kolbu, apa mungkin kepala sekolah, ya kan? Nuri Cedi Kolbu itu laki ya, biasanya cewek. Nuri di grup FB ya. Terus Alisa, Mbak dapat info dari FB ya. Gitu. Wah, ternyata di FB juga rame ya, saya belum pernah lihat. Nining Ningdi, ya Allah, siapapun yang telah menghabisi ibu dan anak mudah-mudahan cepat terkuak atau tertangkap dan dihukum sesuai kelakuannya yang sangat tidak manusiawi, atau itu bukan manusia ya, orang yang menghabisi itu hewan yang sangat keji dan harus dihukum mati, katanya. Aduh. Sorry teman-teman, habis ngerokok nih. Yelsiwati 20 jam yang lalu komentarnya. Terima kasih bang, saya mengerti. Bagaimanapun tetap polisi nanti yang menentukan siapa tersangkanya dengan bukti yang valid mutlak tak terbantahkan lagi, ya kan? Terima kasih Bang Gumai atas perhatiannya di kasus Subang. Wah. Ngarpi BTSK. Kok mengarah ke anaknya sendiri, ya Allah. Siapapun pelakunya semoga cepat terungkap kasus Subang ini, amin. Tuh. Jadi komentarnya udah liar ya. Terus Eti Susilawati, aku dulu berharap Mas Gumet terawang kasus ini, pas lihat di TikTok langsung ke YouTube-nya. Santi S, bersambung segala kelamaan, salam dari Sidoarjo. Bang Gumet sukses selalu. Friska Anindita, gak sabar nunggu part 2 dan semoga cepat terungkap pembunuhnya. Wah, banyak sekali komentar nih. Nih, Lala L, seru juga nih Lala L nih komentarnya nih. Siapa lagi yang punya gangguan mental kalau bukan Peter Pan yang dulu mau dimasukkan almarhum Bututi ke RSC Bandung, tapi kasih sayang ayahnya yang begitu besar mencegah agar si anak dirukyah saja sama Ustadz. Terus dibalas sama banyak orang. Siti Indarti, Yoris jadi ketua yayasan kok gangguan jiwa, pendukungnya Yosep ya. Yoris sangat gemuk, 80 lebih BB, pendapat ngawur, ya kan? Asik 2 kali, betul, itu si Peter Pan psikopat. Wah. Lala L tuh menanggapi komentar dari Siti Indarti. Jadi ketua yayasan siapa yang ngangkat, Bu? Bapaknya loh. Kok ngawur, ibu ini yang kudet. Makanya jangan cuma lihat channel yang tidak netral, Bu. Jadi tidak bisa menelaah mana informasi yang benar. Hahaha. Saya bicara fakta yang ada di lapangan. Dulu sebelum YRS menyerang bapaknya dengan alasan mesraan dengan ismutnya, dia pernah menyerang mantan pacar dan ayah mantan pacarnya. Itu bukan rahasia umum lagi. Masyarakat dan teman terdekat YRS pun tahu bagaimana temperamental si anak yang terlihat pendiam ini. Ibu ngefans sama YRS sah-sah saja, tapi jangan gelap mata. Sekarang ini terpenting semua pelaku ditangkap dan dihukum mati. Waduh, ngeri nih komentarnya. Komentarnya ngeri. Mohon para netizen, tolong sekali. Komentar-komentar seperti ini nggak perlu. Mohon, jangan sebut nama, jangan fitnah, jangan sok tahu. Jangan mendahului pihak yang berwajib, gitu loh. Aduh. Valen Ega, Siti Indarti, kasih jempol. Dioris itu malah gendut. Nah, Enda Pasir, sampean bisa sedetail itu, pihak polisi Subang kudu panggil sampean, Bu, untuk jadi saksi. Nah, tuh.
Siti Indar, Baby Haidar mencolek Siti Indarti. Ya jelas lah Yoris jadi ketua yayasan, lawong yang punya yayasan bapaknya kok. Tuh. Terus jangan disebut. Nah, mencolek Lala L. Benar katanya Yoris pernah mencelakai mantan pacar, menabrak pakai motor mantan pacar dan bapaknya mantan pacar pernah diancam juga pakai pisau. Saya baca komen di YouTube juga loh, katanya sampai pernah dilaporkan ke polisi. Pantesan mau dibawa ke RSC, tapi bapaknya kasih keringanan untuk hidupnya saja. Saksi ustadznya juga ada. Nah tuh, ngeri. Ya itulah teman-teman, ya kan. Ini dari channel Farm Gumai yang menggambarkan sosok pelaku, ya, anak muda ini gerah. Jadi ini kenapa kok bisa begini ya? Bisa terjadi perpecahan di dunia netizen berkenaan dengan kasus Subang ini ya. Yaitu karena nggak segera diumumkan, karena framing dari banyak pihak, sehingga kita semua terpecah belah, menduga-duga kan, bahkan kita menjadi sok-sokan, menjadi ahli kriminal, menjadi pengamat kriminal, menjadi detektif, ya, menjadi penyidik. Itulah. Sekali lagi saya mohon kepada Pak Polisi, satu, tangani secara profesional, hati-hati, tapi jangan lambat, cepat. Jika sudah ada, tolong segera umumkan kepada masyarakat luas. Kalau memang ada kesulitan, sampaikan sejujurnya. Jangan memberi angin segar atau gula-gula. Sebentar lagi, tapi kenyataannya berhari-hari ditunggu, nggak diumumkan. Itu buat Pak Polisi. Buat para netizen, hati-hati dalam berkomentar. Bisa jadi itu fitnah, itu menjadi dosa buat ente para netizen. Bisa jadi dosa karena ente udah menyebut nama dan menuduh, padahal itu belum tentu benar. Tuh. Buat para YouTuber, sekali lagi para YouTuber, Heri Susanto, Subang Hijau, Cek Anjas, Pak Lurah Indra Jenderal Channel, terus Misteri Mbak Suci, silahkan buat konten, tapi kontennya yang objektif, berimbang, tidak memihak. Itu loh. Dan tidak menyebarkan hoak, itu, tidak menyebarkan kebencian. Begitu. Silahkan saja membuat komentar, membuat konten, silahkan dengan segala macam alasan untuk mencari subscriber, untuk mencari jam tayang, untuk mencari cuan, untuk mengawal kasus ini dan lain sebagainya. Intinya ente buat konten, silahkan, tapi hati-hati, jangan berpihak, ya kan, yang berimbang tuh. Jangan framing, kan begitu. Itu harapan kita kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Dan saya juga pengen buat pelaku nih, mungkin menonton channel ini, mungkin ente sudah membunuh 2 nyawa dengan berbagai alasan, mungkin karena dendam dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Tapi ente sudah berdosa, dan saya yakin sekali hidup Anda tidak bakal tenang selama-lamanya. Dan ini bisa menjadi karma anak cucu ente
jadi kena batunya karena perbuatan ente yang membunuh ini. Jadi bertobatlah, bertobat, lapor polisi, menyerahkan diri. Siapa tahu dapat keringanan, kan gitu. Ya, kalau ente nggak menyerahkan diri, nggak bertobat, ya kan, namanya azab, namanya karma itu berlaku. Kasihan anak-anak ente, kasihan keluarga ente, kasihan cucu ente nanti, kasihan. Bertobatlah, mengakui kesalahan kalau memang salah. Jangan ngumpet, jangan lari. Setiap kesalahan akan terbongkar, ya kan? Tidak ada yang bisa menyimpan rapi sebuah keburukan. Suatu saat pasti akan terbongkar. Ingat kata-kata saya tuh. Jadi sekali lagi, teman-teman, ayo mari kita doakan. Biar apa? Biar kasus Subang ini cepat selesai. Ayo kita doakan. Biar apa? Biar almarhum Teh Amel dan almarhum Ibu Tuti diampuni dosa-dosanya, diterima amal solehnya, husnul khotimah. Begitu. Ya, mari kita dukung pihak polisi untuk bekerja lebih keras lagi, lebih profesional lagi, lebih cepat lagi, sehingga segera diumumkan siapa tersangkanya. Kan begitu? Gitu. Itu harapan kita semua. Tuh. Capek juga nih bahas kasus Subang, capek, gregetan, bosan. Aduh, ngeri. Ini udah 4 bulan tapi belum juga terungkap. 4 bulan loh. 18 Agustus sampai ke 18 Desember. 18 Desember yaitu hari kelahiran Teh Amel. Nah, kemarin saya nonton video di channelnya Misteri Mbak Suci. Di rumah Ibu Mimin dan Pak Mulyana itu mengadakan acara dalam rangka memperingati ultah Teh Amel. Mereka pada yasinan. Ya. Kita nggak tahu apakah acara itu tulus dilakukan untuk mendoakan Teh Amel atau framing, ya kita nggak tahu. Ya. Yang jelas kita harus hargai niat mereka. Mudah-mudahan doa mereka, ibu-ibu yang kirim doa di rumah Bu Mimin dan Pak Mulyana itu diterima, didengarkan oleh Allah, sehingga Bu Mimin dan Teh Amel menjadi husnul khotimah, kan gitu. Ngomong-ngomong, ini kenapa nih? Kita lihat ada yang aneh dengan channel Pak Lurah, Pak Kades, Indra channel. Semenjak bikin konten yang orang-orang bilang hoax itu, yaitu pengumuman saksi yang nggak bisa pulang lagi. Dari mulai itu saya lihat Pak channel itu udah kurang aktif mengawal kasus ini. Pak Indra channel. Ayo Pak Indra, jangan patah semangat. Setiap orang pasti punya salah. Itu juga namanya prediksi, kan. Kalau saya pribadi ya nggak menyalahkan Bapak, nggak mengira bahwa Bapak itu membuat hoax, enggak. Jadi tetap semangat Pak, bikin channel kawal kasus ini. Kalau perlu Bapak juga podcast lah mas saksi-saksi warga Subang yang lain, kan Bapak udah pernah podcast tuh warga Subang. Tapi coba podcast ama yang ini, yang lihat, saksi yang lihat waktu jam 11 itu Pak. Coba, saya pengen tahu. Kira-kira gimana Pak? Boleh nggak tuh Pak? Permintaan saya tuh, Pak Indra Jainal channel. Boleh nggak bikin podcast tuh sama saksi yang melihat jam 11? Atau saksi yang pagi-pagi yang katanya melihat seseorang
dari jam setengah 6 sampai jam setengah 7 atau gimana tuh. Itu saja ya teman-teman ya, konten kali ini ngebahas soal kasus Subang terbaru, berita Subang terkini, kasus Subang update hari ini ya, kasus pembunuhan ibu dan anak Subang, kasus pembunuhan Jalan Cagak Subang, kasus pembunuhan ibu dan anak, Ibu Tuti dan Teh Amel, ya kan, kasus yang viral, kasus Subang viral. Ini tebak-tebakan buat teman-teman, silahkan tulis di deskripsi, kira-kira kapan akan diumumkan. Ini tebak-tebakan aja nih, apakah tahun 2021 atau menyeberang tahun, ataukah minggu ini atau minggu depan, kan gitu. Tapi yang jelas saya yakinnya bahwa pembunuhnya itu lebih dari satu. Itu keyakinan saya, karena mengangkat mayat 2 orang dari rumah ke dalam mobil itu berat loh, berat. Sempat dia parkirin mobil kan gitu. Saya yakin bukan cuma 1 orang, tapi lebih dari 1 orang. Entah itu 1 orangnya lagi perempuan atau sama-sama cowok, atau ada cowok ada cewek, ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau menurut saya sih lebih dari 1 orang. Dan saya berharap itu bukan Yoris, bukan Danu, bukan Pak Yosep, bukan Bu Mimin. Itu harapan saya loh. Itu harapan saya sebenarnya. Tapi sekali lagi, saya punya keyakinan gitu ya, sebagai seorang ayah itu kok kayaknya bukan Pak Yosep itu yang saya yakin sampai hari ini loh. Meskipun keyakinan saya itu bisa saja salah, tapi saya mengira bukan Pak Yosep, karena sebagai seorang ayah ke anak perempuan itu dimana-mana kalau saya survei itu, nggak semuanya sih, nggak 100%, tapi 90 sekian persen itu sayang loh sama anak perempuan. Saya punya anak perempuan, nyubit aja saya nggak tega. Ya marahin biasa, omong lah biasa tuh. Kalau anak saya nggak belajar, kalau anak saya main melulu, kalau anak saya bikin nyampah atau lain sebagainya, itu saya omelin, tapi sekedar di mulut gitu loh, tapi nggak nyubit, nggak mukul. Karena apa? Saya sayang sama anak perempuan, sayang sekali. Maka itu saya kok itu agak yakin bukan Pak Yosep gitu. Itu. Tapi saya lagi, apa yang saya pikirkan, apa yang menjadi keyakinan saya bisa salah, nama juga manusia. Maka itu kita tunggu, sekali lagi kita tunggu. Kita harus menahan diri. Kita menahan diri, para netizen nih. Kita tahan diri kita untuk tidak berkomentar lebih jauh, tidak menyebut nama. Kita tunggu. Mudah-mudahan dalam minggu ini atau minggu depan selambat-lambatnya sebelum tahun 2022 bisa terungkap. Jadi kita tahu ending cerita daripada sinetron Subang ini bagaimana. Kan begitu, ya nggak? Itu saja teman-teman. Mohon maaf, saya sudah terlalu banyak bicara. Kalau memang video saya nggak ada manfaatnya, skip aja, tonton yang lain. Tapi kalau ada manfaatnya, kita sependapat, silahkan komen, silahkan like, silahkan subscribe, ya kan? Karena di channel ini saya bukan cuma akan membahas kasus Subang, tapi akan membahas hal-hal lain yang sedang viral, yang lagi up to date, sehingga kita punya ruang untuk berdiskusi. Dan mudah-mudahan channel ini menjadi channel yang mendidik, kan gitu targetnya. Bukan channel yang menyebar hoak, tapi channel yang mendidik terhadap masyarakat
Indonesia pada umumnya. Salam hormat dari saya dan keluarga. Sukses selalu buat Bapak Ibu sekalian. Jaga kesehatan. Karena terkait kasus virus baru varian Omicron katanya sudah sampai Indonesia. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala penyakit, termasuk COVID-19. Amit-amit jabang bayi. Kan itu. Oke? Setuju teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian.